الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Dengan nikmat iman Islam, nikmat kesempatan dan nikmat panjang umur, waktu yang luang, sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam agenda kajian ba'da subuh yang mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan pada pagi hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan seluruh umatnya, yang mudah-mudahan kita sama-sama yang ada pada kesempatan pagi ini menjadi golongan, menjadi umatnya, dan insyaallah di yaumul akhir nanti kita sama-sama mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Bapak Subhanahu wa taala, pada kajian pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kami Ustaz Priyatno. Alhamdulillah beliau bersama kita untuk mengisi waktu dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kajian pada pagi hari ini kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kajian akan sampai waktu subuh dan diakhiri dengan tanya jawab. Apabila para jamaah ada pertanyaan silakan untuk mengisi waktu kepada Ustaz Priyatno. Waktu dapat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas selimpahan karunia dan nikmatnya kita dipertemukan kembali dalam kajian ba'da subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan iman kita dan dapat mengambil pelajaran dari setiap kajian-kajian yang disampaikan oleh para guru-guru kita, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kehadirat baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga segenap umatnya
Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sekarang ini berada di awal bulan Muharram. Artinya bulan ini adalah merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah. Dan waktu beberapa pekan yang lalu umat Islam pun melewati satu momentum penting yang disebut dengan Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1446 Hijriah. Maka Tahun Baru Islam sebagai tanda masuknya tahun baru, kita sebagai umat Islam berkewajiban untuk mengambil momentum-momentum penting dalam peringatan-peringatan hari besar Islam. Ya, khususnya sekarang ini tahun baru, ya, yang disebut dengan 1 Hijriah. Banyak sekali umat ini, ya, ketika melewati perubahan tahun baru Masehi itu luar biasa gegap gempitanya, ya. Di media-media juga, program-program televisi dan seterusnya banyak bertaburan kegiatan. Tapi begitu perubahan tahun baru Islam itu hampir nyaris tidak terdengar. Walaupun alhamdulillah di beberapa tempat tahun baru Islam dimeriahkan oleh anak-anak kecil dengan pawai obornya, dan juga banyak ya di antara jamaah juga yang mungkin bisa mengikuti. Tapi yang paling penting adalah memaknai perubahan tahun itu, dimaknai juga dengan perubahan diri kita, perubahan kehidupan kita. Karena setiap pergantian waktu tentu itu berhubungan dengan kehidupan kita. Karena hidup kita itu adalah merupakan kumpulan dari waktu-waktu. Jadi setiap bertambahnya dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, dan sampai akhirnya perubahan tahun. Maka itu adalah waktu-waktu yang terus bergulir, yang melewati kehidupan kita. Nah, berarti bahwa waktu dengan kehidupan memiliki korelasi atau memiliki hubungan yang sangat erat. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bersumpah atas nama waktu. Dalam surat Al-Asr, ini surat yang sering kita baca, kita dengar. Ya, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pada surat ini diawali dengan sumpah Allah atas nama makhluk, yaitu waktu. Jadi segala sesuatu selain Allah itu disebut makhluk. Berarti waktu juga disebut makhluk. Sebagaimana kita juga adalah makhluk. Wal asri, demi masa, demi waktu asar. Dalam kajian-kajian tafsir atau para ulama tafsir menegaskan bahwa
apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama makhluknya, maka makhluk yang dijadikan sumpah itu memiliki nilai penting bagi kehidupan. Berarti ketika Allah bersumpah wal asri, demi masa, demi waktu, maka waktu memiliki nilai penting bagi kehidupan kita manusia. Karena apa? Karena sekali lagi bahwa hidup kita ini, umur kita ini adalah merupakan kumpulan waktu. Ketika bertambah hari, bertambah tahun, tambah usia kita. Bertambah hari, tambah bulan, tambah tahun, bertambah lagi usia kita. Berarti usia kita, umur kita adalah merupakan akumulasi dari waktu-waktu yang terus bergulir. Maka Allah menjelaskan bergulirnya waktu itu manusia benar-benar berada dalam kerugian sampai menggunakan harfu taukid, bahkan dua, ya. Inna itu harfu nawasib berfungsi juga sebagai harfu taukid, artinya sebuah kata yang berfungsi untuk menegaskan, ya, untuk menjadikan pesan yang ingin disampaikan itu menjadi penting, gitu kan? Innal insana, inna sesungguhnya, ya, kalau kata orang Jawa teman-teman, benar-benar, nah kira-kira ini. Innal insana, benar-benar manusia itu lafi khusrin. Nah, lamnya juga lam taukid, bukan lam nafi. Karena dalam bahasa itu adalah dibacanya panjang, la, ya itu maknanya nafi, maknanya itu tidak. Tapi kalau lam itu dibacanya pendek, la itu fungsinya sebagai harfu taukid, sebagai huruf penegas, penguat dari kata yang akan dikeluarkan. Nah, jadi bersumpah Allah, sesungguhnya manusia, innal insana lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian. Nah, sudah sesungguhnya benar-benar, gitu. Berarti kan penguatannya dua, gitu. Jadi manusia benar-benar berada dalam kerugian yang berhubungan dengan waktu. Kenapa? Ketika manusia itu tidak memiliki iman, ya. Makanya di sini diisbatkan illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan juga orang yang beramal soleh. Iman dan amal soleh, ini yang utama. Ya, kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, nasihat-nasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Tapi yang paling pokok adalah apa? Iman dan amal soleh itu. Makanya kenapa diutup dengan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, nasihat-nasihati. Karena manusia itu seringkali lalai, seringkali manusia itu lupa. Ya, seringkali manusia itu tidak konsisten. Nah, sehingga kemudian perlu ada nasihat, perlu ada pengingat. Walaupun karena nasihat itu adalah nasihat yang terus berulang, tapi memang fitrahnya manusia itu harus sering diingatkan. Al insanu mahallu nisyan wal khata', manusia tempatnya salah dan lupa. Nah, makanya perlu ada nasihat. Sehingga kata Rasulullah, ad-dinun nasihah, esensi dari agama itu nasihat. Jadi kalau orang sudah tidak mau mendengar nasihat, ya, jangankan kita orang awam, ya, ulama pun perlu mendapatkan nasihat. Nah, gitu. Karena manusia sekali lagi tempatnya salah dan lupa. Nah, jadi kembali kepada persoalan tadi bahwa korelasi antara waktu dengan kerugian manusia dalam kehidupannya itu sangat erat ketika manusia tidak memiliki iman dan amal soleh. Ya, jadi iman dan amal soleh ini
adalah bagaikan dua mata uang yang tidak boleh terpisahkan. Karena kalau salah satu saja hilang, maka jadi tidak bernilai. Ya, ada uang 100.000, ya, uang 100.000 ya pecahan 100.000 yang terbesar, kan ada dua sisi, ya kan? Ada dua sisi, ada gambar, ada angka, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya sebelahnya ada gambarnya, sebelahnya nggak ada, kira-kira uang itu laku apa enggak? Nggak laku ya. Nah, berarti apa? Berarti dua-duanya harus ada. Itu baru uang itu memiliki nilai, ya, secara ekstrinsik maupun secara intrinsik, ya. Karena itu ekonomi kan begitu. Dan nilai ekstrinsik inilah yang ada di dalam mata uang itu. Nah, jadi keduanya harus ada. Manusia juga begitu. Manusia baru akan mendapatkan keberuntungan ketika manusia ada dua hal ini, iman dan amal soleh. Nah, kalau iman saja misalnya nggak ada amal solehnya, tidak dikatakan beriman, nggak bernilai. Karena iman menurut para ulama adalah tasdiqu bil qalbi wa qawlu bil lisani wa amalu bil arkan. Tasdiqu bil qalbi, dibenarkan di dalam hati, gitu kan. Wa qawlu bil lisan, diucapkan dengan lisan, dengan syahadat, kita baca syahadat sebagai tanda kita beragama Islam. Kemudian wa amalu bil arkan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Berarti kalau iman tidak ada amalnya, ya dia bersyahadat ngaku iman sehari 1000 kali, kalau sholatnya nggak dikerjain, waktu bulan puasa tidak puasa, waktunya bulan Ramadan, akhir Ramadan tidak bayar zakat, maka dia tidak dikatakan muslim, tidak dikatakan orang yang beriman. Walaupun dia ngaku saya beriman, ngomong begitu 1000 kali sehari, nggak dikatakan orang yang beriman, karena nggak ada amal, nggak ada pembuktian imannya. Begitu juga ketika seseorang, ya, banyak melakukan kebaikan, sedekah, membantu orang, gitu kan, puasa, tapi nggak bersyahadat, nggak mau dia bersyahadat. Dia puasanya hanya puasa apa ya istilahnya itu, ya supaya diet misalnya, supaya tidak tidak kegemukan, sehingga dia harus puasa. Ada juga orang lihat saya puasa biar jadi orang kaya, ada juga begitu. Niatnya begitu, bukan karena Allah. Terlebih dia tidak mau bersyahadat. Kan orang, mohon maaf ya, kalau di Jawa ada namanya kejawen, ya kan? Kalau di Sunda ada namanya bibitan, Sunda bibitan. Mungkin di daerah-daerah lain ada masyarakat yang masih tradisional, gitu, yang keyakinannya itu terhadap leluhur, ya, maka orang Jawa itu, orang Kejawen itu banyak berpuasa, gitu. Tapi sholat kan enggak, gitu. Ada juga yang begitu. Nah, maka sekali lagi orang yang seperti ini berada dalam kerugian. Kenapa? Karena kebaikannya, ya, perilaku sopan santunnya tidak dibarengi dengan iman. Oleh karena itu Allah menegaskan, kalau manusia ingin mendapatkan kebahagiaan, ya, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, gitu kan, kita semua mencari bahagia dunia dan akhirat. Makanya doa kita juga kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dimensi kebahagiaan yang ingin kita raih itu dimensinya dunia dan akhirat, bukan dunia saja. Orang yang beriman itu jangkauannya luas. Gitu. Nah, kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, maka modalnya juga dua itu, iman dan amal soleh. Ya, seperti dalam surat An-Nahl yang sering saya sampaikan juga. Surat An-Nahl ayat 97 Allah menjelaskan, Man amila amalan sholihan
Barang siapa yang melakukan amal soleh min dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun wanita, melakukan amal soleh kebaikan laki-laki maupun wanita, wa huwa mukmin, dan dia orang yang beriman. Nah, syaratnya beriman, amal soleh dan iman. Jadi iman dan amal soleh itu selalu ke bawah, selalu bergandengan dalam ayat Al-Quran itu. Ya. Maka kalau dia beramal soleh kemudian dilandasi dengan iman, falanuhyiyannahu, maka pasti akan kami anugerahkan kepadanya. Ya. Fa-nya maka, lamnya itu pasti, nuhyiya kami wahyukan, kami berikan, kami anugerahkan hu kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu gimana? Ya, yang bahagia. Ya, bahagia dunia, bahagia akhirat. Maka kalau kita ingin menemukan kebahagiaan dunia dan akhirat, tidak ada kata lain, harus iman dan amal soleh yang harus kita pegang teguh. Ya. Jadi kalau ada orang menganggap bahwa bahagia itu ada di harta, nah ternyata banyak orang kaya yang hidupnya gak bahagia. Ya kan? Ada orang pengusaha sukses, ya ternyata mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena dia merasa bosan dengan hidup, merasa hampa, gitu kan? Banyak orang yang kemudian mengakhiri hidupnya dengan cara tragis. Ya. Kenapa? Karena dia tidak menemukan kebahagiaan. Dia bosan dengan hidup. Bahkan saking bosannya dia sampai tidak bisa tidur. Orang banyak duitnya tidak bisa tidur. Ada yang tidak bisa tidurnya karena takut hartanya hilang. Ada yang tidak bisa tidur karena mikirin nggak bisa tidur aja, penyakit itu. Saya punya tetangga di Komplek Indo, orang tentara itu nggak bisa tidur malam. Jadi kalau misalnya habis isya itu baru jam 2, kadang ada jam 3 itu baru tidur tuh. Kadang-kadang sampai subuh baru habis sholat subuh tidur dia. Saya yang begitu tuh. Jadi bingung kata dia juga. Ya kurang zikir aja sampean kalau bisa gitu. Jadi ada orang yang penyakit susah tidur, sehingga kalau pengen tidur dia harus minum obat supaya dia bisa tidur, bahkan minum penenang gitu. Sehingga lama-lama dosisnya bertambah tidak overdosis. Kayak Michael Jackson kan meninggalnya karena overdosis, ya. Karena pengen merasa tenang, dia pengen menemukan ketenangan. Dia menganggap orang mengira bahwa ketenangan itu sumbernya dari harta. Ya, harta memang bisa memberikan kebahagiaan, bisa memberikan ketenangan, tetapi bukan satu-satunya. Yang paling utama itu adalah iman. Kalaupun misalnya hartanya pas-pasan, asalkan dia punya iman yang kuat, insya Allah hidupnya akan tenang. Karena karena sumber ketenangan itu dari Allah. Makanya orang yang dekat dengan Allah akan tenang. Oleh karenanya dalam ayatnya Allah mengingatkan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah hanya yang dekat dengan Allah, mengingat Allah, sering berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, hatinya akan tenang. Jadi sumber ketenangan itu adanya dalam iman. Semakin kita dekat dengan Allah, kita akan semakin tenang dalam hidup, saking menemukan kebahagiaan. Gitu. Ada orang mengira bahagia itu adanya di jabatan. Ternyata orang yang memiliki jabatan yang tinggi juga belum tentu bahagia. Kadang-kadang dia melakukan perbuatan, tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan syariat agama hanya karena ingin mempertahankan jabatannya. Banyak yang seperti itu. Banyak yang punya jabatan tertentu, setiap kali ganti pimpinan dia harus datang ke orang pintar supaya hati pimpinannya itu punya kecenderungan baik kepadanya, supaya dia tidak digeser dari jabatan. Banyak yang begitu ternyata. Di zaman yang katanya canggih seperti ini, masih banyak orang yang datang ke orang pintar seperti itu. Kenapa? Karena ingin mendapatkan itu. Jadi setiap kali ganti pimpinan dia selalu rungsing ya. Nah berarti orang seperti ini gak bahagia. Nah
Maka sekali lagi bahwa sumber kebahagiaan itu adalah iman dan amal soleh. Coba Bapak kalau habis sholat merasa tenang. Coba kalau Bapak biasa sholat kemudian nggak sholat ya, waduh, nggak tenang jiwa kan gitu. Kita kalau misalnya nih, misalnya gue lagi nge-grab ya, bawa mobil, pas giliran waktu maghrib datang, kondisi jalan macet, ya, mundur nggak bisa, maju nggak bisa, gitu kan? Wah, waktu sudah mau menjelang isya belum juga punya celah untuk bisa melipir gitu kan untuk sholat. Nah, pasti itu kata aduh gelisah belum sholat, ya, kegelisahan ketika meninggalkan ibadah, meninggalkan amal soleh. Berarti ketenangan itu sumbernya adalah kedekatannya kita dengan Allah melalui apa? Keyakinan yang kuat dibuktikan dengan amal ibadah. Nah, hanya saja hadirin yang dirahmati oleh Allah, kondisi keimanan seseorang itu fluktuatif, naik turun. Kadang-kadang lagi imannya bagus, itu ibadahnya terus. Kadang-kadang juga kalau imannya lagi kurang, ya ibadahnya jadi kurang terus. Kadang-kadang ibadahnya ya hanya menggugurkan kewajiban. Akhirnya apa? Imannya tidak cukup kuat untuk menolak keburukan, sehingga dia terjerumus pada perbuatan yang tidak baik. Manusia kadang seperti itu. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman harus menjaga keimanan. Maka dari waktu ke waktu keimanan ini harus tetap dijaga. Karena kita larut dalam kehidupan aktivitas itu, kalau kita iman kita nggak dijaga, iman kita akan semakin merosot, mengalami degradasi iman, penurunan iman. Nah, gitu kan. Maka berkaitan dengan masalah perubahan waktu itu, berhubungan dengan masalah waktu, ya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu mengevaluasi terhadap keimanan kita, terhadap amal kita, gitu kan? Sehingga di dalam Al-Quran surat Al-Hasr, ya, surat 59 ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, ini yang diseru orang beriman, kita semua yang diseru. Apa seruan Allah, pesan Allah itu? Ittaqullaha, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan untuk kepentingan kehidupan hari esok. Wattaqullaha, dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun bima ta'malun, maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Nah, jadi ayat ini Allah menyeru orang yang beriman, kita semua. Apa seruan yang ingin disampaikan, pesan yang ingin disampaikan oleh Allah? Yaitu wal tandur nafsum ma taqaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan, memperhatikan berarti secara tidak langsung ada evaluasi di situ. Mengevaluasi, gitu kan? Mengevaluasi diri. Bahkan saking pentingnya, ya, evaluasi itu sampai Allah dalam ayat ini pesan untuk mengevaluasi itu diiringi dengan dua pesan takwa. Dalam Al-Quran ada dua ayat yang pesan Allah itu diiringi dengan dua pesan takwa. Salah satunya ayat ini. Maka ayat ini mengatakan wattaqullaha, dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan setiap diri hendaklah memperhatikan untuk kepentingan hari esok. Kemudian wattaqullaha, dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Nah, jadi sebelum pesan itu disampaikan, Allah berpesan bertakwalah kepada Allah, ittaqullaha. Kemudian ditutup dengan wattaqullaha, dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Kata ulama tafsir, kalau ada kalimat pesan Allah, yang pesan itu diapit dengan dua pesan takwa, menunjukkan bahwa pesan itu adalah pesan yang sangat penting. Pesan itu adalah pesan yang sangat penting. Apa itu? Evaluasi diri.
muhasabah diri. Saking pentingnya sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua, beliau mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum engkau dihisab nanti di yaumil akhir. Artinya apa? Orang yang membiasakan diri menghisab dirinya, maka akan dimudahkan oleh Allah hisabnya nanti di yaumil akhir. Dan hisab itu, evaluasi itu, muhasabah itu adalah bagian penting dari kesuksesan hidup seseorang, ya, atau kesuksesan dari sebuah konstitusi atau lembaga. Kenapa? Karena evaluasi itu merupakan salah satu dari 4 aktivitas penting dalam kehidupan, baik dalam skala individu maupun organisasi atau lembaga. Dalam organisasi pasti ada manajemen, ada pengelolaan. Dalam pengelolaan itu, ya, organisasi kita sering mengenal ada istilah POAC, ya, POAC. Ada planning, organizing, actuating, controlling. Nah, ini kan fungsi manajemen. Ada juga dengan istilah lain PDCA, plan, do, check, kemudian action. Nah, ini kan intinya sih sama sebenarnya. Ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada evaluasi, ada aktivitas, ada activity, ada kontrol atau ada evaluasi. Berarti evaluasi itu adalah tahap akhir yang kemudian harus kembali ke planning. Orang mau mengevaluasi, kenapa? Karena ada yang dikerjakan. Nah, jadi kalau tidak ada yang dikerjakan, apa yang mau dievaluasi, kan begitu kira-kira. Organisasi kalau nggak ada aktivitas, apa yang mau dievaluasi organisasi? Maka aktivitas itu bagian penting. Sebelum aktivitas perlu ada pengorganisasian supaya teratur. Ya, kerjanya supaya sinergi, supaya kolaboratif, maka ada pengorganisasian. Apa itu pengorganisasian? Istilah gampang itu siapa mengerjakan apa. Makanya ada ketua, sekretaris, bendahara, karena begitu. DKM bilang begitu, ada ketua, sekretaris, bendahara. Ketua tugasnya apa? Masing-masing ada tugasnya. Walaupun pada kondisi tertentu dia bisa bekerja sama. Artinya apa? Ada job description di sana, ada pengorganisasian, ya kan? Ada penataan. Begitu kan? Nah, jadi evaluasi dilakukan karena ada aktivitas, ada aktivitas karena ada penataan. Ya, coba kalau misalnya semua pengen jadi marbot semua, itu susah kan? Harus ada yang jadi imamnya, ya kan, harus ada yang jadi pilarnya, kan? Jadi itu pengorganisasi. Nah, pengorganisasian nggak bisa dikerjakan kalau nggak ada rencana, maka ada planning. Nah, maka keempat hal ini penting. Jadi teori-teori manajemen sekarang modern ini, ya, 1446 tahun yang lalu Allah sudah mengingatkan tentang teori ini, ya, dalam surat Al-Hasyr ayat 18, surat 59 ayat 18 ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita perlu untuk melakukan evaluasi terhadap aktivitas, ya, atau perjalanan kehidupan kita ini. Dari waktu ke waktu ini kita semakin lebih baik atau tidak? Kan begitu. Dari waktu ke waktu kualitas hidup kita semakin baik atau tidak? Dari waktu ke waktu organisasi kita semakin berkembang atau malah sebaliknya? Kan begitu. Maka perlu ada evaluasi. Sehingga dengan evaluasi inilah kemudian Rasulullah membagi manusia menjadi 3. Ya. Yang pertama, manusia yang hidupnya semakin hari semakin lebih baik. Ada organisasi yang dari waktu ke waktu semakin bagus, semakin berkembang. Maka inilah yang disebut yang beruntung. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Dalam riwayat yang lain muflihun, ya, maknanya sama, beruntung. Barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih baik, khairan min amsihi, dari tahun sebelumnya, dari waktu-waktu sebelumnya, fahuwa rabihun, maka dia termasuk orang yang beruntung. Maka ketika evaluasinya kemudian tertemu, ya, kita semakin baik, ya, semakin berkualitas ibadahnya. Berarti kita termasuk orang yang sukses.
termasuk orang yang beruntung. Yang kedua kata Rasulullah, "Wa man kana yaumuhu mithla amsihi." Barang siapa yang hari ini tahun ini tidak ada perubahan, stagnan, gitu kan? Stagnan, begitu-begitu saja. Mithla amsihi, sama saja dengan tahun sebelumnya. Maka kata Rasulullah, "Huwa maghbunun." Dia termasuk orang yang rugi. Dalam riwayat yang lain, "Fahuwa khasirun." Dia termasuk orang yang rugi. Ya rugi, waktunya bertambah, usia bertambah, tapi kualitas hidupnya tidak bertambah. Ibadahnya tidak bertambah, nggak semakin tekun ibadahnya. Ya sama saja gitu. Nah, kan rugi namanya. Waktu terus bergulir, waktu semakin dekat dengan ajal, tapi amal nggak bertambah, kan rugi. Nah yang ketiga, ini lebih repot lagi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi. Ya, karena siapa yang hari ini tahun ini lebih buruk, gitu kan? Lebih buruk min amsihi dari tahun-tahun sebelumnya, fahuwa mal'un. Maka dia termasuk orang yang celaka. Orang yang celaka. Dalam makna asalnya sih mal'un itu artinya dari kata la'ana, artinya yang dilaknat. Orang yang dilaknat artinya orang yang celaka, gitu kan? Usia bertambah, tapi perbuatannya semakin buruk. Gitu kan? Usia semakin dekat dengan ajal, belum mau ibadah, ya kan? Bahkan masih senang nyawer, kalau ada tontonan ya, ada hajatan masih senang nyawer, gitu kan? Nggak ingat sama rambut, gitu. Rambutnya udah mulai meninggalkan dunia hitam, gitu. Sudah pada putih, tapi masih senang dengan kemaksiatan. Semakin bertambah usia, ya kan, semakin jauh dari Allah, nggak mau ibadah. Ini yang celaka itu. Jadi itu pilihan. Setelah evaluasi, maka pilihan kita mau mana nih? Mau ingin berubah ke arah yang lebih baik, atau ya biasa-biasa saja, gitu kan? Rugi, gitu kan? Kalau baik bagus untuk, atau semakin buruk, alhamdulillah. Nah, semua ada di tangan kita, ya kan? Kalau misalnya biasa-biasa saja, ya berarti rugi dong, ya kan? Stagnan. Air saja yang sebagai sumber kehidupan, ya air kan sumber kehidupan, bisa orang yang nggak bisa hidup tanpa air. Ya kan? Tapi air yang jernih, air yang bening, kalau dia tidak bergerak, dia mandek, dia tergenang, justru itu jadi sumber penyakit, ya, menjadi nyamuk Aedes aegypti jadi senang di situ, gigit orang, akhirnya demam berdarah, ya kan? Nah, artinya apa? Artinya bahwa sesuatu yang tidak bergerak itu menjadi sumber penyakit, yang lama-lama bisa membahayakan kematian. Ya. Orang yang imannya tidak bergerak, ya, tidak berubah ke arah yang lebih baik, maka imannya lama-lama akan redup. Ketika redup, maka dia tidak cukup kuat imannya ketika dia dihadapkan dengan ujian-ujian kehidupan. Ya, banyak orang yang tidak siap menghadapi ujian sehingga kemudian putus asa. Ada yang bunuh diri, ada yang macam-macam itu. Ada yang melakukan perbuatan yang tidak baik, mencuri karena alasnya apa sudah buntu, dia usaha sana sini bagian ini. Nah, orang yang tidak sanggup menghadapi ujian itu, sebenarnya yang membuat dia tidak sanggup itu bukan karena beratnya ujian, bukan, tapi karena ringkihnya iman. Karena imannya ini yang tidak cukup kuat iman. Kenapa? Karena setiap ujian yang Allah berikan itu Allah sudah takar bahwa ujian ini pasti orang itu sanggup menghadapinya. Allah mengatakan dalam ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, tidaklah aku memberikan ujian kepada manusia di luar batas kesanggupannya. Artinya apa? Bahwa ujian-ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya ini
Sesungguhnya hambanya itu sanggup menghadapinya, sanggup untuk mengatasi problem-problem ujian kehidupannya itu. Nah, yang membuat orang tidak sanggup menghadapi ujian itu karena iman. Makanya kita minta kepada Allah adalah dikuatkan iman, sehingga dengan dikuatkannya iman itu kita sanggup menghadapi ujian kehidupan. Maka sekali lagi, bukan karena beratnya ujian orang kemudian akhirnya mengalami sebuah keputusasaan, mengalami dari sebuah kehidupan yang buruk. Kenapa? Karena tidak diikuti dengan penguatan iman dalam diri. Nah, oleh karena itu kita harus terus berubah. Inilah sesungguhnya makna hijrah. Hijrah itu kan artinya berpindah. Maka setiap pergantian waktu, apalagi tahun baru, dalam hal ini tahun baru Islam, maka harus hijrah kita. Karena kan kalender perubahan waktu yang kita miliki dalam kalender Islam itu kan kalender Hijriah. Artinya kalender yang didasarkan atas waktu itu penetapannya dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Maka kita sebagai umatnya harus mencontoh Rasulullah SAW. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Hijrah. Nggak boleh mandek. Kalau mandek itu menjadi sumber petaka. Tadi itu air aja kalau mandek jadi sumber penyakit. Sama kita juga kalau tidak ada perubahan, maka itu akan menjadi sumber penyakit iman dalam diri kita. Maka hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, hijrah itu ada dua. Ini yang harus kita pahami. Hijrah ini ada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan hijrah makani, hijrah tempat. Rasulullah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena pada saat di Mekah, saat itu Rasulullah tidak mengalami kemajuan. Bahkan justru ketika saat itu di Mekah, umat Islam mengalami intimidasi secara fisik, secara psikologis. Umat Islam gak boleh bertransaksi ekonomi dengan orang-orang Quraisy, gitu kan? Ibadah sulit, gitu kan? Sehingga apa? Sehingga kondisi ini yang menyebabkan Rasulullah diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu yang disebut dengan hijrah tempat, untuk mencari kehidupan, untuk supaya kita hidupnya berkembang. Karena orang yang berhijrah, kata Allah, akan diberikan dua hal. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-100, wa may yuhajir fi sabilillah, karena siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah, maka kamu akan menemukan tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita siap untuk melakukan perubahan, melakukan hijrah, maka akan ada peluang-peluang yang banyak untuk kita bisa lebih maju, untuk kita bisa lebih sukses. Nah, gitu. Dan bisa akan berdampak perbaikan secara ekonomi. Kita kan hijrah dari kampung ke sini ke kota, ya kan? Walaupun sasak panjang di kampung, tapi ya termasuk kota juga kalau orang kampung ngomongnya. Kalau kita ditanya mau kemana? Mau ke Jakarta, padahal Bogor. Ya, orang Sumatera apa lagi? Mau kemana? Ke Jawa, kan begitu. Nah, itu kan hijrah. Ya, ada yang dari Brebes, ada yang dari Tegal, ya kan? Ada yang dari mana tuh? Wonogiri, juga ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, juga ada yang dari Sumatera. Hijrah ke sini. Nah, maka ketika kita hijrah di sini, kita ada dapat kehidupan. Tempat peluang kerjanya banyak, itu kan di kota kan begitu ya. Dan kita bisa mencari nafkah. Allah begitu, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Orang yang mau berhijrah akan menemukan tempat hijrah, peluang-peluang yang luas dan rezeki yang banyak. Nah, itu hijrah makanya itu. Nah, sekarang kita sudah hijrah dari kampung ke sini. Nah, apa kita harus pindah-pindah terus gitu kalau kita belum ada perubahan? Nah, kalau kita sudah hijrah secara tempat, maka supaya lebih optimal perubahan kita,
maka harus kita lakukan hijrah yang jenis kedua, yaitu hijrah maknawi. Jadi ada hijrah makani, hijrah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada yang kedua yang disebut dengan hijrah maknawi, yaitu hijrah dari satu kondisi ke kondisi yang lain yang lebih baik. Itu namanya hijrah maknawi. Nah, hijrah maknawi ini ada 4 bentuknya. Ini dua, tiga. Hijrah maknawi ada 4 bentuk. Yang pertama namanya hijratul i'tiqadiyah. Hijrah secara keyakinan. Jadi kita ini harus melakukan refresh selalu terhadap keyakinan kita. Ya. Kalau orang yang beriman, insya Allah, apalagi yang rajin ibadah, tidak mungkin akidahnya, keyakinannya akan melakukan perbuatan syirik misalnya, insya Allah, ya kan? Nah, tapi yang harus kita tumbuhkan apa? Keyakinan yang positif kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan yang terbaik buat kita. Bahkan sampai apabila kegagalan pun yang kita dapatkan, harus yakin bahwa itu adalah yang terbaik buat kita. Karena bisa jadi kalau kita sukses, ya, barangkali kalau kita berhasil, justru nanti dampaknya nggak baik ke depannya buat kita. Bisa jadi nanti kita jadi sombong, bisa jadi kita nanti jauh dari Allah, karena kita disibukkan dengan kesuksesan itu. Ada sahabat dulu hidupnya miskin terus, datang ke Rasul, ya Rasulullah, saya jadi orang kaya. Minta sama Rasulullah. Kata Rasulullah, udah mendingan mau seperti ini. Siapa itu namanya? Sa'labah. Nah, Sa'labah ya, lupa saya. Sa'labah ya. Akhirnya pulang gitu kan. Besoknya lagi karena gak dikabulin sama Rasulullah, suatu saat ya pada hari berikutnya minta lagi ketemu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya udah bosan menjadi orang miskin. Doain saya jadi orang kaya, Rasulullah. Kata Rasulullah, udah kamu kayak gini aja. Akhirnya dia pulang. Kan nggak berani bantah. Akhirnya pas waktu berikutnya minta lagi sama Rasulullah. Ya Rasulullah, mohon maaf, tolong doain saya jadi orang kaya ya Rasulullah. Karena sudah 3 kali sudah saya doain kata Rasulullah. Doain ya Rasulullah, doain dia jadi orang kaya. Terus bagaimana berikutnya Rasulullah? Ya kamu harus usaha. Saya punya modal dari Rasulullah. Nah, kata Rasulullah, sahabat, tolong iuran patungan buat kasih modal dia untuk usaha. Kasih modal beli kambing dia 1 ya, perempuan, kambing perempuan. Tapi kalau kamu yang beli perempuan, kalau yang jantan kan banyak. Jantan 1 cukup, ya kan? Yang betinanya 10 juga nggak apa-apa. Coba kalau dibalik, ya kan? Yang jantannya 10, betinanya 1. Oh, yang ada berantem terus tuh kambing. Iya kan? Nanti beli kambing 1. Dipelihara gitu, kalau bahasa orasinya diangon gitu ya. Lama-lama hamil gitu, kambing betinanya lahir, sekali lahir 2, ya kan, dibesarin gitu kan, udah gede-gede lagi, ada hamil lagi gitu kan. Jadi yang tadinya 3 jadi nambah lagi, masing-masing 2 aja udah berapa? 4 tambahnya 4 dengan tadi 3 jadi 7. Terus berlipat, sehingga kambing semakin banyak. Nah, ketika kambingnya sudah banyak, mulai dia jangan ikut taklim lagi, ikut berjamaah dengan Rasulullah. Ketika selesai sholat gitu kan, ketika Rasulullah mau menyampaikan nasihat tausiah seperti ini, kajian subuh gitu, Rasulullah tanya, si fulan itu kemana? Sa'labah kemana? Ya Rasulullah, dia sekarang ini lagi ngamuk kambing gitu. Oh begitu. Hari-hari berikutnya semakin jarang, belas akhirnya. Kata orang sini apa? Belas gitu. Akhirnya ditanya sama Rasulullah, si Sa'labah kemana itu? Ya Rasulullah, Sa'labah sekarang sudah kaya, tapi disibukkan dengan urusan kambingnya. Berarti apa? Kesuksesannya tidak membuat dia semakin dekat dengan Allah. Itu yang disebut dengan istidraj.
Jadi kasih kemudahan sama Allah, kebaikan sama Allah, tapi bukan semakin dekat tapi semakin jauh. Itu ibaratnya Allah kesel, ya udah nggak apa-apa dikasih fasilitas supaya pas semakin jauh dengan Allah. Maka sekali lagi bahwa seandainya kegagalan pun yang kita dapatkan, harus tumbuh keyakinan bahwa itu yang terbaik. Maksud saya belum jadi, ya mungkin itu yang terbaik gitu kan. Coba kalau nggak beriman ya, bisa uring-uringan. Mungkin itu yang terbaik, ya kan begitu. Itu harus husnuzon, membangun ya apa namanya keyakinan yang positif kepada Allah Subhanahu. Gitu. Jadi kita harus yakin pasti Allah memberikan yang terbaik. Ya, jangan sampai kemudian bersikap suuzon kepada Allah. Ya Allah, Allah nggak sayang sama kita ya. Gitu kan, masa kita nggak ada perubahan terus begini-begini aja gitu. Nah, itu harus dirubah mindset seperti itu. Harus tumbuhkan keyakinan yang positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah menumbuhkan keyakinan yang positif, insya Allah nanti akhirnya akan baik. Gitu kan? Karena kata Allah apa? Sesungguhnya Allah itu sesuai dengan prasangka hamba, ya kan? Apa itu bahasa Arabnya? Indah terbi abdi hijab gitu ya. Sesungguhnya aku itu anak indah terbi abdi. Saya itu sesuai dengan prasangka hamba. Jadi kalau keyakinannya kita itu ini sulit, jadi sulit beneran. Makanya kan harus berpikir positif. Nah, gitu. Ketika kita berpikir positif, maka insya Allah lambat laun akan ada perubahan. Ya memang namanya perubahan itu tidak serta merta, tapi harus berproses. Ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan apa? Hijratul iqtiqadiyah. Ini hijrah manawi, hijrah secara mental, hijrah secara bukan hijrah fisik ya tadi. Hijrah manawi itu bentuk yang pertama adalah hijratul iqtiqadiyah. Yang kedua, hijratus syur'iyah. Hijrah secara perasaan. Syur'iyah itu perasaan, keinginan, kecenderungan. Kecenderungan itu kan hubungannya dengan hawa nafsu. Maka hawa nafsu kita ini harus ditata, dikelola supaya apa? Ya, syur'iyah kita harus ditata, dikelola, hawa nafsu kita harus ditata, dikelola, keinginan-keinginan kita. Ya, keinginan hawa itu ada dua. Kalau positif itu namanya obsesi, kalau negatif itu namanya ambisi. Nah, maka kelola keinginan kita, kecenderungan kita, selera kita, syur'iyah kita agar memiliki obsesi. Karena itu adalah kecenderungan yang positif. Jangan sampai ambisi. Kalau ambisi itu negatif kecenderungannya. Maknanya ini pengertiannya negatif. Makanya hawa nafsu ini, kecenderungan kita ini harus ditata, jangan sampai kita keluar dari nilai-nilai ajaran agama kita. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis arba'in, ya, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian hatta hawahu, sehingga hawa nafsunya, kecenderungannya, seleranya, keinginannya tabaan lima jibtui, mengikuti apa yang ajaran yang aku bawa. Artinya apa? Artinya bahwa hijratul syur'iyah memastikan agar selera-selera kita, keinginan-keinginan kita, obsesi yang harus kita bangun sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tidak menyimpang dengan nilai-nilai kebenaran. Jadi pemikirannya positif, obsesinya, keinginannya, kecenderungannya, obsesinya positif. Yang ketiga, hijratul fikriyah. Hijrah secara pemikiran, mindset, cara pandang. Cara pandang ini yang harus kita rubah, mindset kita harus kita rubah. Ada orang ketika ingin melakukan sesuatu,
cara berpikirnya itu adalah apa yang kita lakukan harus memberikan benefit positif, memberikan benefit buat kita. Kira-kira apa yang untungnya kalau kita melakukan itu? Ketika mau menolong orang misalnya, nanti kalau kita nolong dia, apa nanti kebaikan yang kita peroleh? Nah, itu kadang-kadang orang berpikir begitu dulu. Nah, padahal ya, setiap kesuksesan yang kita raih sekarang ini adalah merupakan buah dari amal-amal kita sebelumnya. Ya, ada istilah pepatah mengatakan siapa yang menanam dia akan menuai. Jadi kesuksesan kita sekarang itu adalah hasil dari kerja keras kita di masa lalu. Kan begitu. Nah, oleh karena itu semua diawali dari cara berpikir. Jadi jangan sampai kemudian kita berpikir kalau bisa kita mau membantu orang, ya kita ingin mendapatkan balasan dari apa yang kita lakukan. Nah, ini akhirnya apa? Ketika tidak kecenderungannya ini bakalnya nggak beruntung buat kita, akhirnya dia nggak mau berbuat baik. Nah, orang yang seperti ini akan sulit untuk meraih kesuksesan. Makanya hijrah berfikir, mengubah mindset, cara pandang. Ya, maka kata Rasul, siapa saja orang yang memberikan kemudahan ya terhadap setiap kesusahan yang dimiliki oleh dihadapi oleh orang, maka dia akan diberikan kemudahan dunia dan akhirat. Nah, gitu. Yang terakhir yang keempat, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, yang keempat yang disebut dengan hijratus sulukiyah. Hijrah secara suluk itu perilaku, sikap, perbuatan. Jadi sekali lagi tadi saya katakan bahwa perbuatan-perbuatan yang kita lakukan pasti akan berdampak untuk kehidupan kita di masa yang datang. Kalau hari ini kita melakukan kebaikan, maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hari ini adalah investasi kesuksesan kita di masa yang datang. Maka bekerjalah, maka berbuat baik. Insya Allah dengan berbuat baik, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan dalam kita. Inilah yang disebut dengan hijrah secara maknawi. Pemikirannya harus, keyakinannya harus positif, kemudian seleranya, kecenderungannya juga harus positif, ya. Mindsetnya juga harus positif, dan kerjanya juga amalnya harus positif. Nah, inilah yang kemudian membuat hidup kita semakin hari semakin lebih baik. Nah, inilah makna dari hijrah. Hijrah secara makani, secara tempat, maupun hijrah secara maknawi, secara mental. Sehingga demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi paparan tausiah dari guru kita Bapak Ustadz Priyatno. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin sholat tanya jawab dulu. Sholat. Baik, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum